Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat Paskah untuk seluruh jemaat dimanapun berada kami ucapkan, dan kita akan bersama-sama memasuki ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 dengan tema Ia Telah Bangkit yang akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Ismayanto. Jemaat terkasih, marilah kita bersaat teduh untuk mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah ini. Kristus telah bangkit. Ia memberikan kehidupan dan harapan baru. Yesus bangkit untuk menjadikan kita terang bagi dunia. Mari kita berdiri, kita pujikan dari Kidung Jemaat 188, bait pertama, Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Ibadah Paskah hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu Dan sertamu juga. Kehidupan telah diberikan dari Dia yang telah merengkuh kematian. Keselamatan telah diberi dari Dia yang telah menang atas kematiannya. Dia yang telah bangkit menuntun kita ke dalam kebenaran dan terang oleh karena kasih-Nya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku.
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Aku mencari harta hingga lupa dengan mereka yang lebih berharga. Aku mencari tahta hingga menindas yang tak berdaya. Segalanya kulakukan hingga tidak sadar bahwa sebenarnya aku tidak memiliki apa-apa. Kedagingan menutupi hatiku yang menjadi mati rasa, hingga diri tak pantas disebut sebagai anak Bapa. Namun, Ia tetap memanggilku yang penuh dosa ini sebagai anaknya. Ia bahkan tidak membuang sedetik pun. Ia tetap memberi segalanya kepadaku, bahkan nyawanya untuk menebus dosaku. Dari yang merah seperti kermisi dan menjadi putih seperti bulu domba. Aku datang padamu ya Bapa. Amin.
sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu, selalu ku rindu. Jemaat yang terkasih, bagi kita sekalian yang sudah diampuni dosanya, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang dibacakan dari Lukas 19 ayat ke-9 hingga ayat ke-10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kasih meringanku dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menangguhkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Jemaat, mari berdoa. Bapa di surga, kebangkitan-Mu memberikan sukacita bagi kehidupan kami. Kebangkitan-Mu nyata di tengah-tengah situasi apapun juga yang kami alami saat ini. Dan kebangkitan-Mu membuat kami untuk
dimampukan hidup, bahkan menghidupi kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan diampuni dosanya. Dan firman-Mu akan membuat kami untuk kami menjalani kehidupan kami sebagaimana kami sudah ditebus dan dimenangkan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, membuka hati kami, melunakkan hati-hati yang keras, sehingga benih firman Tuhan tumbuh subur di dalam kehidupan kami, karena Allah Bapa sendiri yang memeliharanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal ke-28. Matius pasal ke-28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat Paskah. Jemaat yang terkasih, ada banyak peristiwa yang seringkali disangkut pautkan dengan keyakinan seseorang atau kerohanian seseorang. Misalnya peristiwa alam disangkut pautkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Oh, berarti kiamat sudah dekat. Bencana alam yang besar seperti banjir atau gunung meletus seringkali dikaitkan dengan sebuah kutukan Tuhan atau hukuman dari Tuhan. Maka segeralah
perlu mengajak jemaat untuk bertobat. Termasuk wabah virus corona yang melanda dunia kita saat ini. Tidak sedikit orang-orang yang mengaitkannya dengan tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda lainnya. Sehingga isu ini menjadi semakin hangat, bahkan panas. Tidak sedikit juga membuat orang ketakutan, lalu panik berlebihan, dan kalau sudah begitu akan memperlemah imunitas tubuh orang tersebut dan akhirnya terserang penyakit. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, paling sedikit ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam menyikapi kesemuanya itu. Menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Pertama, ada pergeseran dari hal medis menjadi hal teologis, dari sains menjadi isu agama yang membuat tindakan seseorang itu lebih mengarah kepada tindakan pertobatan di dalam situasi itu daripada tindakan pengobatan secara medis pada akhirnya. Kamu kurang iman, makanya bertobatlah supaya tidak terjadi wabah atau virus atau bencana alam seperti ini. Makanya beberapa orang tetap memilih untuk datang ke gereja, yang akhirnya membuat penyebaran virus itu semakin menggila. Cara pandang seperti ini juga yang belakangan ini diperdebatkan oleh beberapa pemimpin umat, beberapa hamba Tuhan di media, yang membuat semakin meresahkan umat. Karena seringkali ada pergeseran antara hal yang medis itu menjadi hal yang teologis. Kedua, ingatlah bahwa perlu disadari memang setiap hari kita harus bersiap, bahwa setiap hari kita harus tetap berjaga-jaga atas akhir zaman yang tidak seorang pun mengetahui kapan waktunya. Dengan atau tanpa ada bencana pun, dengan atau tanpa ada virus corona pun, akhir zaman itu pasti dan akan tiba waktunya. Dan percayalah, kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu pada mulanya dengan sungguh amat baik, maka percayalah juga bahwa Dia akan mengakhiri segalanya juga dengan sungguh amat baik. Yang ketiga, dari dulu pun sudah beberapa kali terjadi peristiwa, baik itu bencana atau peristiwa-peristiwa menakutkan seperti sekarang ini. Bahkan sejak zaman Nabi Nuh, air bah melanda pada saat itu, Sodom dan Gomora, dan banyak sekali hal-hal mengerikan di zaman-zaman berikutnya. Juga ada wabah pes yang menghantam Eropa pada abad ke-14 sampai abad ke-17, menewaskan banyak orang, termasuk satu bapak reformator gereja Protestan, Zwingli, yang terkena wabah pes. Dan tidak hanya sekali saja, wabah pes itu juga kembali terulang di Hindia Belanda sebelum namanya berganti jadi Indonesia. Selama 3 tahun, di tahun
1917 yang membinasakan 1,5 juta orang. Dari dulu sampai sekarang pun sudah beberapa kali peristiwa menakutkan itu terjadi. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita pertimbangkan juga bahwa ada hal baik di setiap peristiwa yang terjadi. Ada hal, bahkan banyak hal yang tidak terduga yang kita bisa terima dari peristiwa seburuk apapun. Saya di sini tidak mengajak kita berterima kasih pada bencana itu, tidak berterima kasih pada wabah virus corona itu, tapi mengajak melihat di hal keempat ini bahwa ada hal positif di balik setiap peristiwa yang menyakitkan sekalipun. Khususnya kepada pemulihan alam ciptaan Tuhan. Beberapa berita mengungkapkan bahwa ada lubang ozon yang tercipta karena polusi besar-besaran dari asap kendaraan maupun pabrik-pabrik yang berimbas pada pemanasan global, sehingga mengakibatkan gunung es mencair di kutub utara dan itu membahayakan kehidupan manusia. Saat ini lubang itu pun semakin tertutup. Hanya terjadi dan hanya jika terjadi ketika manusia terkarantina atau bersengaja mengkarantina dirinya sendiri dari berbagai aktivitas yang dijalani sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa di balik peristiwa yang buruk yang terjadi, penting untuk kita melihat hal baik di balik semua itu. Dan lebih penting ketika kita dapat melihat kehadiran Allah di dalamnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah sama seperti yang dikisahkan di dalam bacaan kita tadi di dalam Matius 28 ayat 1 hingga ayat ke-9, bahwa di situ diceritakan ada peristiwa besar, yaitu peristiwa gempa bumi yang hebat mengiringi peristiwa kebangkitan Yesus. Mari kita perhatikan sama-sama di ayat yang kedua yang mengatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan apa yang dihadapi oleh orang-orang pada saat itu di ayat keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Di sini kita melihat ada sebuah kolaborasi antara peristiwa alam yang digabungkan dengan isu teologis yang di dalamnya, di dalam peristiwa kebangkitan Yesus, yaitu gempa bumi yang hebat, yang besar, yang membuat orang-orang ketakutan. Pada saat itu membuat penjaga-penjaga kubur gentar, yang membuat perempuan-perempuan juga yang bersiarah ke situ ketakutan. Namun kehadiran malaikat menenangkan dengan berkata, jangan takut. Bahkan kepada penjaga-penjaga yang dikatakan mereka seperti orang-orang mati begitu ketakutannya, malaikat mengatakan jangan takut. Ternyata
pada saat itu juga kebangkitan Yesus pada saat itu juga ada di dalam situasi yang mencekam, yaitu disertai gempa yang hebat, sangat real dengan peristiwa Paskah yang kita alami saat ini. Tetapi pesan dari kebangkitannya itulah yang membuat ketakutan kita diubahnya menjadi sukacita ketika malaikat Tuhan mengatakan, jangan takut. Dan itulah membuat sukacita kita bertambah, bahkan tidak mengurangi sukacita kita di dalam merayakan kebangkitannya pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita saat ini mengisolasi diri di tempat kita masing-masing, kita mulai bosan, kita mulai cemas dan bertambah cemas dengan berita-berita yang masuk ke dalam grup di handphone kita. Tetapi yang pertama, biarlah itu semua tidak mengurangi sukacita kita akan mengimani kebangkitannya. Dan bahkan kita percaya bahwa Dia hadir ke rumah-rumah kita, sama seperti kehadiran malaikat, bahkan sama seperti kehadiran Yesus yang bangkit itu, yang segera menjumpai murid-muridnya. Di ayat ke-9 dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, yaitu murid-muridnya, dan berkata, salam bagimu. Dia juga berjumpa, menemui kita dimanapun kita berada. Dia menyapa kita apapun juga keadaan kita. Dan dia menyapa dengan sapaan yang lembut. Sama seperti sapaan ketika dia menjumpai dan menyapa murid-muridnya. Salam bagimu. Yang artinya damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagi rumahmu. Damai sejahtera bagi keluargamu. Damai sejahtera bagi seisi rumahmu. Dan sekali lagi Yesus mengatakan di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-10, Dia mengatakan jangan takut. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pesan penting di hari Paskah ini, firman Tuhan mengingatkan kita sekalian bahwa dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita jalani, baik itu kita menerima peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, baik itu ada peristiwa-peristiwa alam, peristiwa bencana, ataupun wabah, ataupun sakit penyakit, bahkan duka cita melanda, apapun itu, kita mengingat selalu ada Tuhan yang mengiringinya. Selalu ada kehadiran Tuhan yang memberikan ketenangan dengan salam damai sejahteranya. Dia tetap ada sekalipun kita tidak dapat melihat kehadirannya. Dan Dia tetap nyata sekalipun begitu sulit kita merasakan kehadiran dan penyertaannya. Dia selalu ada sekalipun kita tidak berkumpul di gedung gereja saat ini. Tetapi Dia ada menyapa di rumah kita, di tempat kita masing-masing. Dengan sapaan yang indah, dengan sapaan yang menyejukkan, damai sejahtera bagimu. Bahkan Dia selalu mengingatkan kepada kita untuk jangan takut. Karena Dia ada tinggal di dalam hati kita. Karena Dia sudah bangkit, sudah menang,
dan sudah menyelamatkan kita. Yesus, Ia sudah bangkit. Dia menyapa kita. Damai sejahtera bagi seisi rumahmu. Selamat Paskah. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Jemaat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau yang sudah bangkit nyata di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Kebangkitan-Mu memberikan sukacita di dalam kehidupan kami. Bahkan kebangkitan-Mu menyapa setiap kami dimanapun kami saat ini berada, di rumah kami masing-masing, di tempat-tempat yang kami diami saat ini. Engkau menyapa kami dengan lembut, dengan sapaan salam bagimu. Dan Engkau membuat kami merasakan cinta kasih Tuhan. Dan kami yakin juga Engkau menyapa dengan lembut setiap orang-orang yang pada saat ini ada di dalam pergumulan persoalan kehidupan mereka. Bahkan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Engkau menyapa mereka sebagaimana malaikat Tuhan menyapa juga. Jangan takut. Kiranya Engkau membuat setiap mereka boleh tetap setia kepada Tuhan, melewati setiap pergumulan, persoalan, dan sakit penyakit mereka. Dan damai sejahtera Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri yang sanggup memulihkan, memberikan kesembuhan kepada mereka-mereka yang sakit, kesembuhan kepada mereka-mereka yang berduka, dan pemulihan kepada dunia ini. Sehingga setiap aktivitas kami boleh kembali jalani di dalam sukacita, karena kami sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah dimenangkan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan syafaat kami. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, kini tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer di rekening GKI Citraland, dan
Biarlah ini semua boleh kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nats persembahan kita terambil dari 2 Korintus 2 ayat 14 yang mengatakan, terang kebangkitannya melenyapkan segala takut dan kekhawatiran. Maka syukur bagi Allah dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dengan segala pemberian-Mu dalam hidup kami. Pakailah seluruh hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, dan kami menyerahkan persembahan yang terkumpul di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kami. Amin. Kristus bangkit dari kematian dan hidup kekal. Ia memberikan kasih dan sukacita pada kita yang telah ditebus. Mengucap syukurlah dengan membagikan kasih serta sukacita agar seluruh negeri mendapatkan pancaran terangnya. Because He lives. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Kiranya melalui kebangkitannya segala bentuk cinta dan kasih dalam kehidupan kita dapat terpancarkan bagai mercusuar, sehingga kebangkitannya tidak hanya menjadi berita, namun menjadi hal yang nyata bagi seluruh penjuru negeri. Dengan demikian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.